4,5 tahun saya difitnah saya diam. Dijelek-jelekin saya juga diam. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam. Dihujat, dihina saya juga diam. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan. Sebuah permainan catur tidak pernah benar-benar selesai hanya karena waktu berpindah atau karena bidak-bidak utama telah berganti posisi. Di Solo, di sebuah sudut yang tampak tenang, seorang pria sedang menolak untuk menjadi masa lalu. 10 tahun dia berdiri di pusat gravitasi kekuasaan, menentukan arah gerak sebuah negara, memegang seluruh kendali formal dari anggaran hingga hukum. Namun, ketika garis akhir jabatan itu terlewati pada Oktober 2024, sebuah realitas baru yang dingin mulai menyergap. Ruang gerak menyempit, tuas-tuas kekuasaan formal lepas dari genggaman, dan bayang-bayang ancaman mulai mendekat dari balik bayang-bayang elit yang baru. Bagi sebagian orang, masa pensiun adalah waktu untuk pulang dan merawat ingatan. Tapi bagi pria ini, diam adalah kematian politik. Ketika tekanan merayap dari segala penjuru, mulai dari persoalan hukum hingga upaya isolasi politik, sebuah alarm peringatan berbunyi. Di balik senyum yang biasa ia tampilkan di depan kamera, ada sebuah kalkulasi yang berjalan dengan sangat cepat. Langkah politik baru sedang dipersiapkan. Sebuah manuver senyap yang seolah menggemakan kembali teriakan yang sama untuk kedua kalinya dalam sejarah perjalanannya. Ini bukan sekedar cerita tentang safari seorang mantan presiden yang rindu menyapa rakyatnya. Ini adalah anatomi dari sebuah kepanikan politik yang dikemas dengan rapi. Sebuah usaha terakhir untuk mempertahankan relevansi agar tidak digilas oleh penguasa hari ini. Dan bersama Das Kapital di episode kali ini, kita akan membedah bagaimana seorang mantan penguasa bertransformasi menjadi pemimpin faksi menggunakan teknologi politik paling kuno demi menghadapi ancaman yang nyata, dan mengapa elit politik hari ini mulai menghitung mundur sisa-sisa kekuasaannya. Oktober 2024 menandai sebuah awal dari ritual yang tidak biasa. Di sebuah rumah di kawasan Sumber, Solo, gerbang yang biasanya tertutup rapat kini sengaja dibuka lebar. Kursi-kursi plastik ditata sedemikian rupa di atas halaman, menciptakan sebuah panggung sandiwara baru yang dimainkan setiap hari. Rata-rata 500 orang datang tanpa diundang. Mereka adalah petani yang membawa peluh dari pedalaman Jawa Tengah, pedagang pasar yang mencari validasi, hingga diaspora yang rela melintasi samudra dari Belanda dan Amerika Serikat. Tujuannya seragam, hanya untuk menyentuh tangan dan duduk beberapa menit bersama seorang pensiunan presiden. Semua orang, tanpa filter, diizinkan untuk mendekat. Bagi mata awam, pemandangan ini tampak mengharukan. Sebuah potret kerinduan rakyat yang sangat organik pada pemimpinnya yang telah purna tugas. Namun, dalam ruang analisis politik yang dingin, pemandangan ini dibaca dengan cara yang sama sekali berbeda, bahkan cenderung mengerikan. 500 tamu per hari bukanlah indikator sebuah nostalgia yang sentimental. Angka itu adalah sebuah instrumen. Dalam bahasa kekuasaan yang pragmatis, 500 kepala yang datang setiap hari adalah indikator kekuatan politik yang masih bernyawa. Jokowi sebenarnya sedang melakukan riset lapangan berskala besar. Ia sedang menghitung dengan cermat apa yang masih tersisa di kantongnya, mengukur berat dari sisa-sisa pengaruhnya sebelum ia maju ke meja perundingan antar elit yang jauh lebih kejam dan menentukan. Maka ketika riuh relawan kembali bergemuruh dan safari keliling Indonesia ini akhirnya resmi dimulai, publik sekali lagi terseret dalam polarisasi lama, yaitu antara mereka yang merindukan dan mereka yang menaruh curiga. Namun di balik seluruh kebisingan dan kepulan debu di akar rumput, ada sebuah pertanyaan yang jauh lebih dingin, lebih kalkulatif, dan lebih menentukan daripada sekedar drama tentang siapa yang sedang diserang atau siapa yang sedang dilindungi oleh sang mantan presiden. Ini adalah tentang kalkulasi angka taruhan yang sedang ia letakkan di atas meja. Safari politik pada hakikatnya adalah teknologi kekuasaan paling tua yang pernah diciptakan dalam sejarah peradaban modern.
Dan hari ini, teknologi primitif itu kembali diaktifkan dengan satu tujuan yang sangat spesifik. Keputusan Jokowi untuk kembali turun ke jalan berpindah dari satu daerah ke daerah lain bukanlah sebuah manifestasi dari rasa rindu akan perjalanan. Ini adalah pilihan darurat yang harus diambil karena seluruh instrumen kekuasaan formal yang modern sudah tidak lagi berada di dalam genggamannya. Mari kita bedah anatomi kekuasaannya hari ini secara dingin. Kontrol atas partai politik telah merosot tajam pasca perpisahan traumatis dengan PDI Perjuangan. Jangkar politik formal yang tersisa di tangannya kini hanyalah sebuah partai kecil yang belum memiliki daya pukul atau bobot politik yang cukup berarti di hadapan raksasa parlemen lainnya. Lebih jauh lagi, tuas kendali atas jalannya pemerintahan kini sepenuhnya telah berpindah ke tangan presiden yang baru. Distribusi anggaran negara, penempatan pejabat-pejabat strategis, akses ke pundi-pundi badan usaha milik negara, hingga kendali atas aparat penegak hukum, semuanya kini mengalir ke arah patron kekuasaan yang baru. Dalam peta politik yang bergeser ini, hampir semua tombol eksekusi formal telah berganti pemilik. Kecuali satu tombol, sebuah tombol paling kuno, paling taktis, dan paling tahan lama dalam blueprint politik populis, yaitu hubungan langsung yang manipulatif dengan massa di akar rumput. Itulah mengapa safari ini sama sekali bukan kampanye dalam definisi pemilu normatif. Ini adalah sebuah proses rekalibrasi legitimasi yang dipaksakan. Ketika barisan elit di ibu kota mulai menjauh dan mengisolasi dirinya, Jokowi harus menciptakan ilusi optik bahwa ia masih dicintai oleh publik. Sebab persepsi tentang cinta publik adalah satu-satunya modal politik abstrak yang tidak bisa disita oleh keputusan mahkamah partai manapun atau dihapus oleh dekret pergantian kabinet manapun. Kembali ke fenomena 500 tamu per hari di Solo sejak Oktober 2024. Itu bukan sekedar ruang nostalgia, itu adalah laboratorium politik. Akar rumput dari berbagai penjuru daerah datang dan tanpa sadar menyerupai data real mengenai kondisi lapangan secara cuma-cuma. Maka setelah langkah kaki safari itu akhirnya benar-benar diayunkan keluar dari Solo, Jokowi tidak sedang pergi untuk mencari tahu. Ia pergi karena 8 bulan di masa transisi sudah lebih dari cukup baginya untuk membaca peta kerentanan, dan kini saatnya eksekusi dimulai. Ada sebuah asumsi yang hari ini beredar luas di permukaan publik. Narasi yang menyebut bahwa manuver liar Jokowi belakangan ini dipicu oleh rasa terancam yang luar biasa secara hukum. Mulai dari isu ijazah yang terus membayangi, tekanan politik dari berbagai arah, hingga ancaman pidana yang perlahan tapi pasti mulai tampak nyata. Analisis tersebut tidak sepenuhnya salah, namun urutan logikanya yang terbalik. Ancaman hukum bukanlah penyebab utama mengapa safari politik ini dilakukan. Sebaliknya, ancaman hukum adalah konsekuensi fatal yang pasti akan datang jika safari politik ini gagal total. Di tengah kepungan tekanan yang kian mendekat itulah, kalimat "saya akan lawan" bertransformasi dari sekedar slogan emosional menjadi sebuah blueprint strategi bertahan hidup yang pragmatis. Saya akan lawan! Kita harus memahami bahwa dalam ekosistem kekuasaan di Indonesia, proses hukum tidak pernah berjalan di dalam ruang hampa yang steril. Hukum bergerak di dalam lingkungan politik yang sangat oportunis, sebuah lingkungan yang hanya memperhatikan satu pertanyaan mendasar, yaitu siapa yang masih relevan dan siapa yang sudah selesai. Aktor politik yang terbukti masih memiliki basis massa, masih mampu menggerakkan sentimen publik secara informal akan terlindungi oleh sebuah kalkulasi sederhana para elit, yaitu terlalu mahal dan terlalu beresiko untuk diserang. Sebaliknya, aktor yang telah kehilangan relevansinya akan kehilangan pula seluruh perlindungan informal tersebut. Dan ketika perlindungan itu lenyap, barulah pintu itu menjauhkan mereka lewat jalur hukum terbuka lebih lebar, lebih cepat dan tanpa ampun. Artinya hal yang paling ditakuti oleh Jokowi hari ini sebenarnya bukanlah ruang sidang pengadilan. Yang paling ia takuti adalah menjadi tidak relevan terlalu cepat. Bahkan sebelum pertarungan politik yang sesungguhnya itu dimulai. Taktik bertahan hidup ini tentu bisa berhasil dengan catatan jika para kepala daerah masih merasa ada untungnya memajang foto atau terlihat dekat dengannya. Jika para pengusaha kakap masih ragu untuk sepenuhnya berpindah orbit menjauh darinya. Jika angka survei popularitasnya mampu bertahan atau justru merangkak naik, dan jika tidak ada konsolidasi elit yang cukup kompak untuk berani menargetkan namanya tanpa takut membayar biaya politik yang mahal. Namun taktik ini memiliki kelemahan fatal. Seluruh bangunan pertahanan ini akan runtuh seketika saat barisan elit mulai menyadari satu hal, yaitu bahwa Jokowi tidak lagi mampu mendistribusikan akses ke sumber daya ekonomi ataupun kekuasaan yang bermakna. Saat keyakinan itu terbentuk di kepala para elit, maka efek ketakutan atau fear effect
yang selama 10 tahun ini ia tanam akan menguap tanpa sisa. Dan dalam hukum besi politik Indonesia, para elit selalu lebih loyal pada masa depan yang menjanjikan daripada masa lalu yang telah usang. Selamat datang di realitas politik Indonesia yang sebenarnya. Inilah transformasi terbesar sekaligus paling radikal yang nyaris tidak pernah dibicarakan secara terbuka di ruang publik. Selama 2 periode kepemimpinannya, Jokowi adalah pusat dari seluruh gravitasi negara. Ia berbicara atas nama seluruh republik. Kebijakan makro, alokasi anggaran hingga ribuan triliun, hingga penempatan figur-figur di pos strategis. Semuanya berputar dan dikendalikan di satu titik sentral, yaitu mejanya. Namun hari ini safari yang melelahkan, pengerahan relawan yang tersisa, pemanfaatan PSI hingga jaringan informal di berbagai daerah menggambarkan sebuah anomali struktur yang sangat kontras. Jokowi sedang dipaksa bertransformasi dari seorang pemimpin negara menjadi sekedar pemimpin faksi politik tersendiri. Ini adalah sebuah kemunduran dan pergeseran kelas yang sangat besar. Seorang presiden yang aktif tidak perlu bekerja keras menjaga loyalitas, karena posisinya sendiri adalah sumber dari loyalitas itu sendiri. Namun seorang pemimpin faksi harus memeras keringat setiap hari, mempertahankan jaringan yang mulai rapuh, menghitung potensi pembelotan, mengelola kepala daerah yang matanya mulai melirik ke arah patron baru, dan memastikan para pengusaha kakap masih mau mengangkat telepon darinya. Safari ini adalah blueprint pekerjaan seorang pemimpin legion politik yang mungkin cemas, bukan kegiatan kontemplatif seorang negarawan yang hendak pulang dengan tenang ke rahim rakyatnya. Dalam sejarah modern Indonesia, belum pernah ada satupun mantan presiden yang mempertahankan mobilitas politik seintens dan seagresif ini setelah kehilangan jabatannya. Ada ironi yang sangat gelap dalam metamorfosis ini. Seseorang yang selama 10 tahun menjadi matahari tunggal kekuasaan, kini harus turun kelas dan berjuang menggunakan alat-alat yang sama dengan politisi tingkat menengah. Melakukan perjalanan dari kota ke kota, menggelar pertemuan-pertemuan kecil, bersalaman di pasar, hanya demi membuktikan sebuah premis sederhana, yaitu bahwa dirinya masih ada dan posisinya masih layak untuk diperhitungkan. Jarak eksistensial antara menjadi penguasa absolut dan menjadi pencari suaka politik di akar rumput adalah ukuran paling jujur dari apa yang telah runtuh, dan ukuran itu sengaja disembunyikan di balik megahnya panggung safari yang ia datangi. Sejarah selalu menyediakan cermin yang retak bagi mereka yang terobsesi pada kekuasaan. Niccolo Machiavelli menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya menulis tentang taktik kekuasaan dari pengasingan yang sunyi di San Casciano. Ia menulis dan mengirimkan naskah legendarisnya Il Principe kepada penguasa Medici yang sedang bertahta. Machiavelli melakukan itu bukan karena ia yakin pendapatnya akan didengar, melainkan karena ia tahu betul bahwa dalam politik, diam dan tidak relevan berarti mati secara politik. Safari keliling Indonesia yang dilakukan Jokowi hari ini adalah naskah Il Principe versi Jokowi sendiri. Sebuah pembuktian teatrikal bahwa ia masih bernafas, masih tahu cara mengocok kartu permainan, dan masih layak untuk diajak berunding. Sejarah mencatat bahwa kita tidak pernah benar-benar tahu apakah keluarga Medici membaca naskah Machiavelli dengan sungguh-sungguh atau hanya menjadikannya tumpukan kertas tak bermakna. Yang kita tahu pasti, Machiavelli tidak pernah benar-benar kembali ke epicentrum kekuasaan hingga akhir hayatnya. Kini pertanyaan yang jauh lebih dingin dan mengganggu bagi sang mantan presiden adalah apakah koalisi penguasa hari ini masih merasa perlu menghitung namanya ketika mereka sudah mulai bisa mengkalkulasi kemenangan elektoral masa depan tanpa melibatkan dirinya sama sekali, atau apakah semua manuver ini hanyalah kepakan sayap terakhir dari sebuah era yang sudah selesai.